Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan membahas materi tentang silogisme kategorik yang beranggotakan Siska Rahmawati, Ilsa Safira, Garnis Mulyadewi, dan Melisa Ayuardani. Yang pertama, latar belakang. Sejak manusia dilahirkan, pada dasarnya sudah sepantasnya untuk dilatih berpikir dengan jelas, tajam, dan terang. Hal itu supaya lebih tangkas dan kreatif. Hal yang sangat penting juga adalah belajar membuat deduksi yang berani dengan salah satu cara untuk melahirkan silogisme. Hal ini diperlukan karena mengajarkan kita untuk dapat melihat konsekuensi dari suatu pendirian atau pernyataan yang apabila ditelaah lebih lanjut, sebenarnya pendirian atau pernyataan itu tadi self-destructive. Hidup bagi manusia berarti rangkaian keputusan yang tidak ada hentinya. Adapun keputusan-keputusan yang tersebut merupakan hasil dari silogisme, yaitu pengambilan kesimpulan di mana kita menarik dua macam keputusan yang mengandung unsur bersamaan, dan salah satu harus universal. Suatu keputusan ketiga yang kebenarannya sama dengan kebenaran yang ada pada kedua keputusan yang terdahulu itu. Pengertian silogisme. Silogisme merupakan bagian yang paling akhir dari pembahasan logika formal dan dianggap sebagai bagian yang paling penting dalam ilmu logika. Dilihat dari segi bentuknya, silogisme adalah contoh yang paling tegas cara berpikir deduktif, yakni mengambil kesimpulan khusus dari kesimpulan umum. Hanya saja dalam teori silogisme, kesimpulan terdahulu hanya terdiri dari dua keputusan saja, sedangkan salah satu keputusannya harus universal, dan dalam dua keputusan tersebut harus ada unsur yang sama-sama dipunyai oleh kedua keputusannya. Jadi tegasnya, yang dinamakan dengan silogisme adalah suatu pengambilan kesimpulan dari dua macam keputusan, atau yang mengandung unsur yang sama dan salah satu harus universal. Suatu keputusan yang ketiga, yang kebenarannya sama dengan dua keputusan yang mendahulunya. Pengertian silogisme kategorik. Silogisme kategorik adalah silogisme yang semua proposisinya merupakan kategorik. Proposisinya yang mendukung silogisme disebut dengan premis yang kemudian dapat dibedakan dengan premis mayor atau premis yang termnya menjadi predikat, dan premis minor atau premis yang termnya menjadi subjek. Contoh, seperti yang telah dicontohkan di buka, semua merupakan silogisme kategorik. Penyimpulan deduksi yang telah kita ketahui sekedarnya dapat dilaksanakan melalui teknik-teknik silogisme kategorik, baik melalui bentuk standarnya maupun bukan, intimen atau sorit, silogisme hipotik, silogisme disjungtif, maupun melalui dilema. Kalau permasalahan eduksi oleh sebagian ahli logika disebut penyimpulan langsung atau immediate inference, maka silogisme merupakan bentuk penyimpulan tidak langsung atau mediate inference. Dikatakan demikian karena dalam silogisme kita menyimpulkan pengetahuan baru yang sebenarnya diambil secara sintesis dari dua permasalahan yang dihubungkan dengan cara tertentu yang tidak terjadi dalam penyimpulan melalui eduksi. Berikut beberapa keterangan. S sama dengan subjek, P sama dengan predikat, sedangkan M sama dengan middle term. Kode-kode serupa membantu kita dalam proses menemukan kesimpulan. Langkah pertama, tandailah lebih dahulu term-term yang sama pada kedua premis. Dengan menggarisbawahi, kemudian kita tuliskan huruf M. Term lain pada premis mayor pastilah P, dan pada premis minor tentu S. Kemudian, tulislah konklusinya dengan menulis secara lengkap term S dan P-nya untuk menentukan mana premis mayor tidaklah sukar, karena ia boleh dikatakan selalu disebut pada awal bangunan silogisme. Term penengah atau middle term tidak boleh kita sebut atau kita tulis dalam konklusi. Begitulah dasar dalam memperoleh konklusi. Namun demikian, kita perlu memperhatikan patokan-patokan lain agar didapat kesimpulan yang absah dan benar. Hukum-hukum silogisme kategorik. Agar dilihat dari kesimpulan yang benar, kita harus memperhatikan patokan-patokan silogisme. Patokan itu adalah: yang pertama,
Apabila dalam satu premis partikulas, kesimpulan harus partikular juga. Seperti semua yang halal dimakan menyehatkan. Sebagian makanan tidak menyehatkan, jadi sebagian makanan tidak halal. Kesimpulan tidak boleh. Semua makanan tidak halal dimakan. Apabila salah satu premis negatif, kesimpulan harus negatif juga. Seperti semua korupsi tidak disenangi. Sebagian pejabat adalah korupsi. Jadi, sebagian pejabat tidak disenangi. Kesimpulannya tidak boleh. Sebagian pejabat disenangi. Yang ketiga, dari dua premis yang sama-sama partikular tidak sah diambil kesimpulan. Beberapa politikus tidak jujur. Banyak cendekiawan adalah politikus, jadi banyak cendekiawan tidak jujur. Yang keempat, dari dua premis yang sama-sama negatif tidak menghasilkan apapun karena tidak ada rantai yang menghubungkan kedua proposisi premisnya. Eksim dapat diambil bila sedikitnya salah satu premisnya positif. Kesimpulannya yang ditarik dari dua premis negatif adalah tidak sah. Kerbau bukan bunga mawar, kucing juga bukan bunga mawar. Atau tidak ada kesimpulan. Tidak ada satupun drama yang mudah dipertunjukkan. Tidak satupun drama yang baik mudah dipertunjukkan. Tidak satupun drama Shakespeare mudah dipertunjukkan. Jadi, semua drama Shakespeare adalah baik. Yang kelima, paling tidak salah satu identity term penengah harus tersebar atau mencakup. Dari dua premis yang termasuk penengahnya tidak tersebar akan menghasilkan kesimpulan yang salah seperti semua ikan berdarah dingin. Binatang ini adalah berdarah dingin. Jadi, binatang ini adalah ikan. Padahal, bisa juga binatang melata. Yang keenam, termasuk predikat dalam kesimpulan harus konsisten dengan kesimpulan yang ada pada premisnya. Bila tidak, kesimpulan menjadi salah seperti kerbau adalah binatang, kambing bukan kerbau. Jadi, kambing bukan kerbau. Atau, binatang pada konklusi merupakan term negatif sedangkan pada premisnya adalah positif. Yang ketujuh, term penengah harus bermakna sama baik dalam premis mayor maupun minor. Bila term penengah bermakna ganda, kesimpulan menjadi lain seperti bulan itu bersinar di langit. Januari adalah bulan. Jadi, Januari bersinar di langit. Bulan pada premis minor adalah nama dari ukuran waktu yang panjangnya 31 hari. Sedangkan pada premis mayor berarti planet yang mengelilingi bumi. Yang kedelapan, silogisme harus terdiri dari 3 term, yaitu term subjek, term predikat, dan term middle. Materi selanjutnya adalah bentuk-bentuk silogisme dibedakan atas letak medium. Term penengah sama dengan middle term dalam premis. Silogisme kategorik adalah silogisme yang semua posisinya merupakan proposisi kategorik. Contohnya, premis mayor, semua manusia tidak lepas dari kesalahan. Premis minor, semua cendekiawan adalah manusia. Konklusinya, semua cendekiawan tidak lepas dari kesalahan. Premis mayor, semua tanaman membutuhkan air. Premis minor, padi adalah tanaman. Konklusinya, padi membutuhkan air. Silogisme hipotik adalah argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotik, sedangkan premis minornya adalah proposisi kategorik. Macam tipe silogisme hipotik. Silogisme hipotik yang premis minornya mengakui sebagian antecedent. Contoh, premis mayor, jika hujan, saya naik beca. Premis minor, sekarang hujan. Konklusinya, jadi saya naik beca. Silogisme disjungtif adalah silogisme di mana premis mayor maupun minornya, baik salah satu maupun keduanya, merupakan keputusan disjungtif. Contoh, premis mayor, kamu atau saya yang pergi. Premis minor, kamu tidak pergi. Konklusi, maka saya yang pergi. Silogisme disjungtif mempunyai 2 buah corak di antaranya, modus ponendo thales. Contoh, planet kita adalah diam. Planet kita ini diam atau berputar. Karena berputar, jadi bukanlah diam. Modus toledo ponens. Contoh, planet bumi kita ini diam atau berputar. Planet bumi kita ini tidak diam, jadi planet bumi kita ini berputar.
Selanjutnya, silogisme konjungtif adalah silogisme yang premis mayornya berbentuk suatu proposisi konjungtif. Silogisme konjungtif hanya mempunyai sebuah corak, yakni akuilah suatu bagian dari premis minor dan tolaklah yang lain kesimpulan. Contoh, premis mayor, tidak ada orang yang membaca dan tidur dalam waktu yang bersamaan. Premis minor, Sartono tidur. Konklusinya, maka ia tidak membaca. Kesimpulan, dari pembahasan tersebut dapat kita ketahui bahwa silogisme kategorik memiliki berbagai patokan-patokan hukum sebagai pembatas dalam menyimpulkan premis-premis yang ada dalam silogisme tersebut. Apabila dalam penyusunan silogisme hal-hal tersebut dilanggar, maka akan terjadi keracuan dalam bentuk silogisme tersebut yang akhirnya tidak ditemukan keterkaitan antara kesimpulan dan premis-premisnya. Dan dalam proses pengambilan silogisme ini perlu memahami ketentuan atau patokan yang harus kita miliki yang disebut dengan hukum-hukum silogisme sebagai sarana mempermudah dan menyimpulkan premis 1 dan 2. Begitu dengan bentuk-bentuknya. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.